Muhyiddin Ibnu Arabi Qaddasallahu sirrahu. Beliau mengijazahkan satu amalan yang jika amalan itu rutin dibaca, khususnya setiap selesai salat fardu maghrib dan sesudah salat sunat maghrib, maka apapun yang menjadi hajat, keinginan atau kesulitan, maka dengan seketika, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hajat-hajat itu akan ditunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-nuris sati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman dimanapun berada rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali. Dan insya Allah pada episode kali ini saya akan menyajikan satu amalan yang telah diijazahkan oleh para ahli hikmah dan telah diamalkan, dan mereka telah merasakan khasiat atau keajaiban-keajaiban di dalam kehidupannya berkat dengan amalan ini, yaitu amalan dari Syekhul Akbar Sang Maha Guru Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Qaddasallahu sirrahu. Dalam kitab Hasinatul Asrar Jalilatul Askar yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nasili di halaman 137, beliau mengijazahkan satu amalan yang jika amalan itu rutin dibaca, khususnya setiap selesai salat fardu maghrib dan sesudah salat sunat maghrib, maka apapun yang menjadi hajat, keinginan atau kesulitan, maka dengan seketika, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hajat-hajat itu akan ditunaikan, diselesaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita pasti punya keinginan yang besar, setiap dari kita pasti punya hajat yang mendesak, setiap dari kita pasti punya kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, baik berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan finansial atau keuangan. Maka menurut beliau, amalkan ijazah ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh harap raja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalannya, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surah Al-Fatihah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita maklumi bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Dari sekian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan, kemuliaan, keagungan daripada surah Al-Fatihah, sehingga surah Al-Fatihah ini memiliki 30 nama. Dengan banyaknya nama daripada surah Al-Fatihah, jadi surah Al-Fatihah itu juga sudah satu nama. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber daripada Ibnu Husaimah dan Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, tidak sah salah seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Ini juga menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah memiliki kedudukan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua salat
yang dikerjakan oleh umat Islam harus membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah ini salah satu surah atau ayat yang diturunkan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada perbendaharaan bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 surah, ada 4 ayat di dalam Al-Quran hadirin yang diambil daripada perbendaharaan di bawah aras, yang dikenal dengan kansung min tahtil arsy, yaitu surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah serta surah Al-Qasar. Ini pun menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah surah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik dan lain-lain, dalam hadis kursi dikatakan bahwa surah Al-Fatihah ini itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya membagi surah Al-Fatihah seperduanya untuk saya, seperduanya untuk hambaku, dan apa yang hambaku minta. Jadi surah ini surah yang sangat istimewa. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara mengamalkannya? Seperti yang diijazahkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Mari kita lihat redaksinya teman-teman sekalian. Dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu berkata, man kanat lahu hajatan, siapa yang memiliki hajat, keinginan, keperluan, termasuk kesulitan di dalam kehidupannya, falyaqra Fatihatah, maka hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah arba'ina marratan, 40 kali, ba'da salatil maghribi indal firagi minal fardi was sunnati, wala yaqumu min makanihi hatta yafruga min qiraati al-Fatihati. Maka hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sesudah salat maghrib, setelah selesai melaksanakan salat fardu dan salat sunnah ba'diyah, dan hendaklah dia tidak berdiri dari tempatnya sampai selesai membaca surah Al-Fatihah dengan jumlah tersebut. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Fatihah 41 kali, maka berdoalah dengan doa seperti ini, ilahi ilmuka kafin anis su'ali, akfini bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin anil maqali, fa akrimni bihaqqil fatihati maqalan, wa hassil ma fi damiri. Ya Allah, ilmumu sempurna daripada permintaan, maka cukupilah hidupku, diriku dengan kebenaran surah Al-Fatihah, dan kemuliaanmu sempurna daripada daripada seluruh makal, maka muliakanlah aku dengan kebenaran surah Al-Fatihah, wa hasil ma fi damiri, dan wujudkanlah, kabulkanlah apa yang menjadi keinginanku. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Inilah salah satu ijazah amalan daripada surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan, kemuliaan, kebenaran surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta. Demikian, terima kasih. Dan kepada teman-teman yang berkenan mengamalkan amalan ini dari syekh kita, maka jangan lupa tulis di kolom komentar kabil tuhu, dan tulis hajat-hajat Anda sehingga kita bisa saling mendoakan, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk dikabulkan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Semoga bisa menjadi amal jariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.